Perkenalkan, saya Mutiara Safitri yang nomor 22050974 dari kelas PPA 2022. Pada praktikum kali ini, saya akan membuat routing dinamis dengan Cisco pakai tracker. Untuk routing dinamis, menggunakan RIP sebagai routing protokolnya, dan saat ini saya menggunakan simulasi praktik sebelumnya yang telah saya buat, yaitu routing statik yang sudah tersedia IP address, IP gateway, dan net masknya. Langkah yang pertama yaitu menghapus routing statik pada masing-masing router. Kita mulai dari router 1, config, static, network, kita klik satu-satu untuk remote semua. Kemudian kita isi RIP yang pertama dengan IP 192.168.164. Kita add yang kedua ini IP 23 yang ketiga IP 131313.0. Yang keempat 121212.0. Selanjutnya ke CLI, kemudian kita tambahkan perintah dengan no auto summary, lalu kita klik enter. Version 2 enter, kemudian kita kembali ke config RIP, lalu kita save agar konfigurasi tersimpan. Kemudian next menuju ke router 2. Seperti tadi, config static kita remove network address-nya. Kemudian RIP kita isi yang pertama IP 192.168.128. Kita add yang kedua 23.0. Kita add, kemudian 13.13.13.0 add, kemudian 12.0 kita add. Oke, masuk ke CLI, kita tambahkan perintah seperti tadi. Kembali ke config RIP, kemudian kita save. Baik, kemudian ke router 3 sama seperti router 1 dan router 2, static kita tambahkan RIP dengan IP 43.0. Kita add. Ini masuk ke CLI, kemudian perintahnya auto lanjut version 2, bentar, config RIP save. Baik, sudah. Kemudian saya akan restart semua konfigurasi di device dengan klik benda ini, kita klik yes. Yang awalnya merah kita tunggu networknya hingga menjadi hijau. Ya, kalau sudah hijau, saya akan menampilkan tabel routing pada masing-masing router dengan memasukkan perintah pada CLI.
Yang pertama, filter satu. Cari meter meter show IP dot number. Ini sudah terbaca. Oke, sudah masuk dan sudah terbaca. Lalu pada meter 2 kita cek lagi seperti tadi. Show IP with. Ini juga sudah terbaca dan masuk. Kemudian pada meter 3 kita tambahkan perintah yang sama, yaitu filter show IP root. Ini juga sudah terbaca. Lalu saya akan mengirimkan paket. Masuk ke mode simulation, edit filters, sudah ICMP. Lalu kita kirimkan dari PC1 ke PC2. Oke, paket berhasil terkirim dan kembali ke PC1. Kita delete, kemudian kita kirim paket dari PC1 ke PC3. Paket berhasil terkirim dan kembali ke PC1 juga, kemudian kita delete. Baik, selanjutnya kita kirim paket dari PC1 ke server 1. Nah, paket berhasil terkirim dan kembali ke PC1. Kita delete. Kemudian kita kirim paket dari PC1 ke server 2. Baik, berhasil dan kembali ke PC1. Kemudian kita delete. Kita kirim paket dari PC3 ke PC1. Kita coba untuk semuanya sesuai dengan perintah. Paket berhasil dikirim dan kembali ke PC3, kemudian kita delete. Kemudian kita coba dari PC3 ke PC2. Baik, berhasil dan kembali. Kemudian kita delete. Kita coba kirim paket dari PC3 ke server 1. Berhasil dan kembali ke PC3, kita delete. Kemudian dari PC3 ke server 2.
berhasil terkirim dan kembali ke PC 3. Kemudian dari server 1 ke server 2 saya kirimkan kembali. Baik, berhasil dan kembali ke server 1. Kemudian kita coba dari server 1 ke PC 1. Baik, server 1 ini melewati router 3, kemudian router 1 sampai ke PC 1, kemudian kembali ke router 1, router 3, dan kembali ke server 1. Tadi untuk ke server 2 hanya melewati router 3, lalu ke server 2, kemudian kembali lagi. Oke, kita delete. Selanjutnya kita kirim paket dari server 1 ke PC 2. Melewati router 3, kemudian ke router 1, sampai ke PC 2, kemudian kembali lagi ke router 1, sampai ke server 1. Ini berhasil kita delete, kemudian kita kirim pesan paket dari server 1 ke PC 3. Paket melewati router 3, kemudian router 2, ke PC 3, kemudian kembali sampai ke server 1 lagi. Sudah kita delete, kemudian kita masuk ke mode real time. Kita tracingkan paket yang sudah kita kirim tadi mulai dari PC 1. Komentar ini dari resort 192.168.165. Kita enter. Nah, ini IP ke PC 2, jadi paket melalui PC 1, router 1, kemudian ke PC 2. Yang kedua, kita cek resort. Ini dari PC 1 ke PC 3, jadi PC 1 melalui router 1, router 2, lalu sampai ke PC 3. Kemudian dari PC 1 ke server 1. Oke, paket akan melayani router 1, router 3, dan sampai pada server 1. Kemudian isi 1 ke server 2. IP enter. Maka paket akan melewati router 1, router 3, lalu ke server 2. Kemudian kita coba ke PC 3 sesuai dengan perintah. Stop komentar. PC 3 ke PC 1.
Jadi paket kan melewati router 2 ke router 1 dan sampai pada PC 1. Kemudian dari PC 3 ke PC 2 bisa jadi ini dari PC 3 melewati router 2 ke router 1 lalu sampai ke PC 2. Kemudian PC 3 ke server 1. Paket akan melewati router 2, kemudian router 3, lalu sampai ke server 1. PC 3 ke server 2, server 3, jadi paket akan dikirimkan dari PC 3 ke router 2, lalu ke router 3, dan sampai pada server 2. Kita coba pada server 1. Kita tracing. Sesuai perintah, kita tracer dari server 1 ke server 2. Jadi paket akan melewati router 3 lalu langsung sampai ke server 2. Yang kedua, kita kirim paket dari server 1 ke PC 1 dengan tracer 192 168 11. Baik, jadi dari server 1 paket dikirimkan ke router 3, kemudian melewati router 1 lalu sampai ke PC 1. Selanjutnya untuk server 1 ke PC 2. Jadi paket akan melewati dari server 1 ke router 3, lalu ke router 1, kemudian sampai pada PC 2. Oke, selanjutnya kita tracer dari server 1 ke PC 3. Jadi dari server 1 melewati router 3, kemudian router 2, lalu sampai ke PC 3. Baik, langkah selanjutnya saya akan coba memutus interface router 3 pada serial 2. Kita coba. Router 3. Serial 2. Kita off-kan. Baik, kita tunggu 10-20 detik menunggu network sampai benar-benar putus. Baik, kalau sudah kita masuk ke mode simulation. Kita coba kirim paket dari awal. Kita amati langkah-langkahnya mulai dari PC 1 ke PC 2 terlebih dahulu. Baik, paket melalui router 1 ke PC 2 berhasil, kemudian kembali. Kita lihat, lalu kita kirim paket dari PC 1 ke PC 3.
melewati router 1, kemudian ke router 2, lalu berhasil terkirim ke PC 3, kemudian akan kembali ke PC 1. Delete dari PC 1 ke server 1. Paket melalui router 1, kemudian ke router 2, lanjut ke router 3, dan sampai ke server 1. Lalu kembali ke PC 1. Berhasil, kita delete, lalu kita kirim paket dari PC 1 ke server 2. Paket berhasil kirim dan kembali lagi ke PC 1. Oke, kita coba kemudian delete dari PC 3 ke PC 1. Melewati router 2, router 1, PC 1, kemudian kembali sampai ke PC 3. Berhasil, kita delete. Kemudian kita kirimkan paket dari PC 3 ke PC 2. Melewati router 2, router 1, sampai ke PC 2, kemudian kembali ke router 1, router 2, dan kembali lagi ke PC 3. Kita delete, berhasil. Kemudian kita kirim pesan dari PC 3 ke server 1. Paket melalui router 2, kemudian ke router 3, sampai ke server 1, dan akan kembali lagi ke PC 3. Berhasil, kita delete PC 3 ke server 2. Melewati router 2, router 3, sampai ke server 2 dan akan kembali ke PC 3. Berhasil, kita delete, kemudian kita kirim paket dari server 1 ke server 2. Melalui router 3, sampai ke server 2, kembali lagi ke router 3, dan kembali ke server 1. Berhasil, kita delete dari server 1 ke PC 1. Melewati router 3, lalu paket dikirimkan melalui router 2, router 1, dan sampai ke PC 1. Lalu akan kembali ke server 1. Berarti paket berhasil dikirimkan. Delete, kemudian dari server 1 ke PC 2. Paket melalui router 3, router 2, router 1, lalu ke PC 2. Dan berhasil kembali lagi ke server 1. Oke. Delete, kemudian kita kirim paket dari server 1 ke PC 3. Melewati router 3, lalu ke router 2, dan berhasil sampai ke PC 3. Kemudian akan kembali ke server 1 dan berhasil. Kita delete. Baik, sekian praktikum dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.